Jamaah ingat, sesajen itu syirik besar jamaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat ya, menyerahkan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini, dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen itu termasuk syirik besar, ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala pisang diikat, pisang yang masih hijau, kemudian dikasih bunga mawar merah, mawar putih, kemudian dikasih bubur merah, bubur putih, lalu dibacain. Memang mantranya udah beda, mantranya udah ada Al-Fatihahnya, tapi tujuannya tetap untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesajen yang Anda ketahui. Kalau sesajen itu adalah memberikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebuah perbuatan syirik. Ustaz, orang itu sholat, orang itu haji, nah, bukan berarti orang yang sudah masuk Islam ini tidak bisa berbuat syirik. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, andai kata engkau Muhammad berbuat syirik, engkau bayangkan, Allah berfirman kepada Rasulnya SAW, la in asyrakta, dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi peringatan buat umatnya, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu gugur, puasamu, sholatmu, zakatmu, hajimu, umrahmu, semua gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam. Ya, kalau berkaitan dengan sesajen yang Anda tahu, ini sudah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus mulai melihat untuk siapa sesajen itu. Paling enggak dikasih nasihat orang yang gini, tanyain, Pak, ini sesajen untuk siapa? Kalau dia mengatakan ya untuk penghuni rumah ini, berarti kan dia sudah mulai mendekatkan diri kepada penghuni rumah itu. Mungkin sekarang sesajen bukan sesembelihan, ada sesajen yang kepala ayam, ada yang model tumpeng dikasih ayam apa? Ayam apa istilah? Ingkung kayak gitu ya. Dilihat kalau ada orang yang pakai tumpeng sekedar ikut-ikutan, dia tidak tahu apa-apa, enggak ini untuk sesajen, enggak, cuma lihat bagus banget ya nasinya gitu, itu enggak ada masalah, tapi dia sudah meniru, tapi tidak berbuat syirik dia. Tapi kalau ternyata memang itu diperlakukan untuk sesajen, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Dan para ustadz, para kiai, anak udah datang ke kampung-kampung yang banyak sesajen, mereka tahu itu nggak boleh. Anak pernah datang kepada seorang ustadz di desa di gunung ya, anak ngomong sama dia, Pak Yai, gimana menurut Pak Yai ini? Ya nggak boleh ustadz. Dan dia ngomong, Ustadz, yang pertama diajarkan kepada kita nih di pondok-pondok salaf waktu itu dia adalah tauhid Ustadz. Cuma memang masyarakatnya kadang-kala nggak mau. Itu kadang-kala seperti itu jamaah. Maka ya kita perlu luruskan. Kita datang ke ustadznya. Cara nasihatin datang ke ustadz yang ada di situ, ustadz yang alim ya. Tanya, Ustadz, apa hukumnya memberikan sesajen kepada selain Allah? Soalnya keluarga anak kayak gini. Insya Allah dia memberikan penjelasan yang lurus tentang masalah itu, bahwasanya itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dungane jamba-jambi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok darani syirik ya terlalu, lain-lain kok syirik ku piye. Wong lain wae kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Nah saiki gara-gara lain-lain diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyo rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah.
Jangan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sedikit, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnakah, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk film gitu, mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku taroku sifah falam yusifum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan berzina. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin alahul amjada saunal ismi. Niki penting kalau aturakan kersane kultur kalau sering jagungan dengan Habib-Habib sing awas Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponaan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai Jawa niku ngenano mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponaane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku mau jadi konsensus nikah itu sudah benar. Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmani Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini. Gini iki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampeyan pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas perkara. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati, jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti. Afalaka uzrun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi, karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu semalamnya kalau pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmani Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa bersalah moco iki. Dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani.
Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang makso putu. Ya, itu mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa? Putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di Barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Penyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak kemudi Gus Bah itu dulurku lah. Itu perlu dicek nih kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan tuh orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya Sarang ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok, alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Wong ora ono kuncine kok rono iku golek sapa? Makanya Allah itu heran. Di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu belu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam itu surga, orang surga. Hawa di surga. Mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga itu loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya ya elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan ade bojo elek protes itu berarti kelakuanem koyo Kobil. Kobil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis ora usah terusno iku koyo. Tapi iki cerita. Dadi awal ono protes ya urusan itu. Terus buat terus no kue, ya orang no salah ya menjen ya no turunan ya. Cuma aku raro KTP mu dok Kobil apa dok Habil raro. Jadi kalau namun cerita, nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masuk no banjir ya no banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misalnya masuk no banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye?
kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo? Kan anak putu nih. Jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu? Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Nah, terus artinya ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ono wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu tuh. Awas nak rekam. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak gitu. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Supaya tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi buat tenang kalau biasa mawon. Terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kalau ngertos lah jejak beliau karena orang-orang yang diidolakan bapak kaulo, keluarga kaulo. Mbah Mun sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokatnya Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca kaya harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten kurbane Bapak itu mriki.
Pokoknya harokat itu memiliki idza aminatil fitnah. Nah, pokoknya misalnya kaca sidik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu muslimun ana isyata qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau latihan moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha azyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla Jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitia ini untuk merjin, untuk opah.